Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan singkat biografi Supomo. Yuk simak penjelasan berikut. Supomo lahir di Sukaharjo, Surakarta pada tanggal 22 Januari 1903. Ia berasal dari keluarga priai, kakek dari pihak ibu dan ayah keduanya adalah pejabat tinggi pemerintah. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1917. Ketika ia terdaftar di Europese Leisure School atau ILS di Boyolali, ia lulus pada tahun 1920 dan melanjutkan studinya ke Meerwijngebreedleger Onderwijs atau MULO di Surakarta. Pada tahun 1923, ia pindah ke Batavia dan bersekolah di Batavia Rechtschool. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di sebuah pengadilan negeri di Surakarta sebelum berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya. Di Belanda, ia mendaftar di Universitas Leiden dan belajar hukum di bawah Cornelis van Vollenhoven. Ia lulus pada tahun 1927 dengan tesisnya yang berjudul Reformasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta, yang berisi uraian tentang sistem agraria di Surakarta dan kritik terselubung terhadap kolonialisme Belanda. Sekembalinya ke rumah, ia menjadi pegawai pengadilan di Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Departemen Kehakiman di Batavia. Saat bertugas di Departemen Kehakiman sebagai dosen tamu di Rechtshogeschool, ia kemudian bergabung dengan Asosiasi Pemuda Jongjava dan menulis sebuah makalah berjudul Perempuan Indonesia dalam Hukum yang ia presentasikan bersama dengan Perdana Menteri di kemudian hari, Ali Sastriomadjojo, pada Kongres Perempuan 1928. Pada tanggal 1 Maret 1945, tahun terakhir pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintahan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mengerjakan persiapan kemerdekaan di wilayah pemerintahan Pulau Jawa ini. Supomo menjadi salah satu dari 62 anggota. Pada sidang pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni, ia menyatakan dukungannya untuk masa depan Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat dengan alasan bahwa itu sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Dia juga berbicara menentang gagasan negara Islam. Pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden di masa depan Soekarno berpidato, di mana ia menguraikan dasar negara masa depan 5 sila Pancasila. Ketika BPUPKI bersidang kembali untuk sidang kedua yang dimulai pada 10 Juli, sebuah komite beranggotakan 19 orang dibentuk untuk menghasilkan rancangan undang-undang. Dan Supomo memainkan peran dominan dalam pembahasannya yang berlangsung selama 3 hari. Dia sengaja menghasilkan konstitusi yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dengan kekuasaan terkonsentrasi pada presiden dan tanpa sistem checks and balance yang jelas sejalan dengan pendapatnya. Secara khusus, ia mendukung totalitarianisme berdasarkan ideologi keluarga dan mengusulkan negara Indonesia dimodelkan pada Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Dalam diskusi itu, ia ditentang keras oleh Muhammad Yamin yang menyerukan demokrasi ala Barat dengan jaminan hak asasi manusia. Tetapi Soekarno memihak Supomo. Setelah diskusi, rancangan konstitusi dan pembukaannya diterima pada 16 Juli. Konstitusi juga memiliki penjelasan yang memberi informasi lebih lanjut tentang pembukaan dan isi, yang juga ditulis oleh Supomo. Supomo juga menjabat sebagai Ketua Balai Pengetahuan Masyarakat Indonesia. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Landraad
pegawai tinggi di Departemen Van Justisi, serta menjadi guru besar di Sekolah Hukum Tinggi di Jakarta. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat menjadi Menteri Kehakiman RI. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia pada tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar RI untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12 September 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo, seperti SK Presiden RI nomor 123 TK tahun 1965. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Dan segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much.